Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami selaku Ketua Yayasan Imam Bukhari Makassar membersamai dari saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan keberadaan Rumah Qur'ani Imam Bukhari. Rumah Qur'ani Imam Bukhari Makassar kita dirikan ini tentunya berawal dari semangat untuk bagaimana agar supaya anak-anak kita dari kaum muslimin diberikan pengetahuan tentang Al-Quran sejak dini. Jadi mereka diajak untuk menjadi penghafal Al-Quran sejak dini. Bagaimana setelah menjadi penghafal, tentu bukan hanya sekedar menjadi penghafal, tapi bagaimana agar hafalan-hafalan Al-Quran itu bisa membumi, dalam artian mewarnai karakter dari anak-anak kita. Karena saya yakin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang tumbuh besar bersama Al-Quran, maka nilai-nilai Al-Quran tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan mereka. Olehnya itu, tentunya kita berharap agar supaya dengan keberadaan Rumah Qur'ani Imam Bukhari, maka anak-anak bisa diperkenalkan ya tentang Al-Quran sejak dini. Jadi Rumah Qur'ani Imam Bukhari Makassar, alhamdulillah, memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Dia tidak tiba-tiba berdiri begitu saja seperti kita berada di salah satu ruang Rumah Qur'ani Imam Bukhari di kantor kita ini, M20. Ya, ini tidak tiba-tiba saja berdiri begitu saja, tapi dia melalui beberapa peristiwa-peristiwa unik. Ya, peristiwa-peristiwa unik dan penting yang saya maksudkan karena kita harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, karena kita belum memiliki tempat yang paten. Ya, sekalipun kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, alhamdulillah telah banyak melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran. Dan ini yang saya katakan satu hal yang luar biasa. Jadi sekalipun kalau dibahasakan dia nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi telah banyak juga melahirkan penghafal-penghafal Al-Quran. Dan ini satu hal yang sangat patut disyukuri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tentunya dalam perjalanan tersebut seperti yang kita saksikan pada hari ini, kita sudah memiliki ada 2 tempat yang paten di sini di M20 ini, WTP M20, dan 1 tempat untuk Ponpes Putra di Telkomas, ya, di Telkomas. Saya kira itu. Kalau nilai utama yang mendasari pendirian dari Rumah Qur'ani Imam Bukhari, sekali lagi seperti yang saya katakan sejak awal, adalah bagaimana nilai-nilai Al-Quran ini bisa membumi ya di kalangan para generasi kita mendatang. Jadi itu berawal dari sejak dini, ya, bahkan kalau bisa mereka itu bisa diperkenalkan Al-Quran sejak masih dalam kandungan. Nah, olehnya itu kita menanamkan pentingnya agar supaya nilai-nilai Al-Quran ini bersama dengan generasi kita.
bukan hanya anak-anak yang kita didik lewat Rumah Quran Imam Bukhari, tapi calon-calon ibu atau calon orang tua yang akan melahirkan anak-anak mereka. Kita berikan pemahaman, pengertian, pengetahuan lewat seminar-seminar, workshop parenting, agar supaya mereka bisa tumbuh kesadaran, agar bisa menanamkan atau mengajarkan Al-Quran ini kepada putra-putri mereka kelak, ya, setelah mereka memiliki anak. Jadi sekali lagi, kalau ditanya nilai, maka nilai utama yang mendasari pendirian daripada Rumah Quran Imam Bukhari ini adalah semangat untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran kepada generasi kita, ya, untuk berlanjut di masa-masa yang akan datang. Relevansi Rumah Quran Imam Bukhari ke depan, saya kira pendidikan Al-Quran ini dia tidak ada matinya. Atau kalau bisa dikatakan, mungkin ada yang menganggap bahwa rumah Quran atau sekolah Quran, lembaga pendidikan Al-Quran itu barangkali akan ditinggalkan orang pada masa-masa yang akan datang. Itu tidak benar. Kenapa? Karena semakin ke depan ini kita akan menghadapi berbagai masalah. Masalah-masalah tentang moral, etika, dekadensi moral, dekadensi akhlak. Banyaknya kita jumpai pada hari ini tawuran, perkelahian, anak-anak yang lahir dari hasil hubungan gelap dan lain sebagainya. Bukankah itu semua terjadi karena orang-orang atau anak-anak tersebut jauh dari nilai-nilai Al-Quran? Makanya kita berharap anak-anak yang dididik dengan Al-Quran sejak dini, mereka ini akan menjadi benteng mereka dari perbuatan atau perilaku yang jauh daripada nilai-nilai agama atau nilai-nilai Islam. Jadi saya kira semakin ke depan ini, dengan berbagai macam tantangan di era digital pada hari ini, ya, itu akan sangat mereka butuhkan, ya, bagaimana ada tameng atau perisai dalam menghadapi zaman tersebut. Makanya insya Allah anak-anak yang terdidik dengan baik, yang ada, ya, di dalam hati mereka tertanam nilai-nilai Al-Quran, mereka akan survive. Mereka akan bisa tetap tampil di hadapan orang-orang yang ada. Dan itu sekali lagi mereka karena ada nilai atau Al-Quran di dalam jiwa-jiwa mereka. Kalau kita melihat perjalanan Rumah Quran Imam Bukhari, tentu harapan-harapan kami ke depan adalah bagaimana Rumah Quran Imam Bukhari ini bukan hanya berada di kota Makassar, tapi juga akan muncul, lahir, hidup, tumbuh, berkembang di kota-kota lain. Jadi selama ini alhamdulillah sudah ada yang tertarik bagaimana Rumah Quran Imam Bukhari ini juga bisa ada di tempat mereka, ya, seperti salah seorang dari muslim kita, donatur kita itu menginginkan agar supaya juga Rumah Quran ini ada di kota Ternate. Maka kita tawarkanlah ya semacam franchise, bagaimana agar supaya Rumah Quran ini bisa lahir, hidup, berkembang, tumbuh di kota tersebut. Dan seperti yang kita saksikan pada hari ini, Masya Allah, luar biasa, ya, animo, ya, bagaimana masyarakat yang ada di kota Ternate itu semangat mereka untuk menanamkan nilai-nilai Al-Quran pada diri anak mereka, sehingga mereka memasukkan anak-anak mereka itu di sekolah tersebut, sekalipun kalau di Ternate itu masih seputar tingkatan kelas madrasah ibtidaiyah, belum ada madrasah sanawiyah, begitu juga madrasah aliyah. Nah, kita berharap bukan hanya di kota Ternate semangat atau animo masyarakat yang begitu baik, yang begitu besar terhadap Al-Quran ini, sehingga mereka memasukkan anak-anak mereka sekolah tersebut, ya, kita berharap juga di tempat lain berkembang. Sehingga kalau ini terjadi, insya Allah, ya, kita tentu akan berharap yang lebih baik lagi ke depan untuk putra-putri kita. Karena semakin banyak anak-anak kita yang paham, menguasai, memahami Al-Quran, ada Al-Quran di dada-dada mereka, maka insya Allah masa depan Indonesia itu akan cerah. Kita tidak akan lagi menjumpai beberapa kasus-kasus
yang seperti yang kita saksikan pada hari ini, karena orang-orang yang menjadi penyelenggara negara adalah orang-orang yang di dalam jiwa mereka adalah jiwa-jiwa Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, apa yang telah kami sampaikan tadi, mudah-mudahan ya kami selaku Ketua Yayasan Imam Bukhari berharap kepada kaum muslimin agar supaya kita semua memiliki semangat dan perhatian terhadap Al-Quran ini. Ya, salah satunya adalah kita memberikan dukungan dengan keberadaan rumah Qurani Imam Bukhari, baik itu di tempat ini maupun di tempat yang lain. Cara memberikan dukungannya ada beberapa. Yang pertama tentunya kita memasukkan anak-anak kita, putra-putri kita ke sekolah-sekolah Al-Quran. Ya, cara yang kedua, kalau misalnya anak-anak kita sudah tidak lagi berada dalam usia tersebut, usia jenjang sekolah karena mereka sudah sekolah ya, ataukah sudah menikah dan seterusnya, maka kita bisa menjadi donatur-donatur yang siap untuk menjadi muhsinin ya terhadap lembaga pendidikan Al-Quran, sehingga lembaga pendidikan Al-Quran ini bisa tetap survive, hidup, bertahan sampai kapanpun. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu ya sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.